Saudara, dalam partai semifinal melawan Vietnam U23, Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenberg harus bertanding sampai adu penalti. Final pada tahun ini jadi final ketiga yang dicapai oleh Indonesia setelah tahun 2019 dan tahun 2023. Pada edisi final di tahun 2019, Indonesia keluar sebagai pemenang. Saat itu tim yang dilatih oleh pelatih Indra Syafri menang atas Thailand dengan skor tipis 2-1. 4 tahun kemudian, Indonesia maju lagi ke final. Tim yang kala itu dilatih oleh pelatih Sintayong kalah dari Vietnam lewat adu penalti 5-6 usai bermain imbang 0-0 dalam 120 menit. Selanjutnya, Indonesia akan melawan Vietnam di final yang menyingkirkan Filipina lewat kemenangan 2-1. Tentu ini menjadi pertandingan yang patut untuk ditunggu karena apakah Indonesia nantinya mampu mengembalikan ataupun membalaskan dendam pada final sebelumnya karena kalah dari Timnas U23 Vietnam. Kita ingat pada drama adu penalti melawan Timnas Thailand U23, Indonesia unggul jauh terkait dengan penguasaan bola. Bahkan sebesar 70% berbanding 30%. Tentu ini menjadi catatan yang baik untuk kemudian melaju ke final. Kita sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bung Roni, selamat petang. Selamat petang, Bung. Siap. Ya. Bung Roni, dari laga melawan Thailand, kalau kita melihat statistik memang penguasaan bola ini jauh Indonesia unggul ketimbang Thailand. Tetapi dari shoot off target ini masih kurang. Apa yang harus diperbaiki untuk di partai final nanti? Memang kalau lihat dari semua aspek ya permainan, di statistik itu kita kan 16-3 ya. 16 tembakan, 3 on target berbanding dengan lawan ada 21, 5 on target ya. Tapi kalau bisa dilihat itu Thailand dapat itu di babak perpanjangan waktu mereka meningkatkan tempo permainan untuk bisa memenangkan laga. Okay. Nah, bagi saya pribadi ini untuk menghadapi Vietnam di babak final, tentunya kita bukan saja harus unggul dalam pole position, itu memang oke. Tapi dalam permainan sepak bola yang kita butuhkan adalah efektivitas untuk bisa mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Percuma kalau kita penguasaan bola tinggi tapi kita tidak mencetak gol. Tapi syukur kemarin bahwa kita akhirnya bisa melaju ke final dengan menang adu penalti melawan Thailand. Tapi memang harus ditingkatkan. Okay. Bukan saja itu, tapi bagaimana juga kita memanfaatkan setiap peluang di depan gawang untuk menjadikan gol. Itu yang penting. Oke. Karena kalau kita berkaca pada pertandingan kemarin, nampaknya Thailand itu betul-betul efektif dalam serangan balik. Ini juga yang harus diantisipasi di partai final nanti melawan Vietnam? Iya, itu kan tergambar di gol pertama mereka. Yapsakon Hurapa membuat gol di menit 60, itu mereka dengan ada 3 kali counter, kemudian counter ketiganya berhasil dengan memanfaatkan kesalahan yang dibuat pemain-pemain kita. Mungkin kalau nggak salah Dion yang membuat kesalahan saat itu, dan akhirnya mereka hanya 3 orang yang bisa melakukan pergerakan masuk ke kotak penalti, akhirnya menghasilkan gol. Nah ini akan menjadi catatan penting bagi Gerald Vandenberg di saat kita akan menghadapi laga final yang krusial melawan Vietnam. Tidak boleh lagi membiarkan lawan itu bisa bermain seperti Thailand kemarin. Antisipasi tendangan penalti di akhir babak ini juga harus dilakukan? Ya, saya pikir itu perlu. Karena kemarin saya pikir itu penembak-penembak penalti itu main tunjuk aja karena memang seperti tidak siap ya. Apalagi Jens Schapen itu kan sudah mengalami cedera. Arkan Fikri tidak bermain, Tony Firmansyah tidak bermain. Padahal mereka itu adalah penembak-penembak penalti yang kita harapkan. Tapi ya bersyukur saja bahwa anak-anak bisa lebih tenang karena mental kita bagus. Mereka bisa berjuang dengan baik untuk bisa mengatasi tekanan dari Thailand. Baik, terima kasih analis sepak bola Bung Roni Pangemanan. Kita berharap bahwa timnas kita menang di partai final nanti. Terima kasih, Bung Ropan. Sama-sama, ya. Saudara polisi